Baiklah semuanya, di sini saya akan menjelaskan materi matematika kelas 8 SMP. Kali ini tentang pola bilangan, menentukan persamaan dari suatu barisan bilangan. Kali ini contoh yang ketiga ya. Contoh 1, 2 sudah ada di video saya yang lain. Contoh 1.3 atau contoh yang ketiga. Suatu ketika, seorang tengkulak beras sedang menimbang beras yang akan ia beli dari seorang petani. Berikut ini disajikan data acak tentang hasil timbangan beras dalam 50 karung yang ditimbang satu per satu. Hasil penimbangan tersebut disajikan secara berurutan sebagai berikut. Ini ya. Timbangan pertama dapat 30 kg berasnya, timbangan kedua 30 kg dan seterusnya. Ini ada sampai timbangan ke-40, 30, timbangan 50, 35. Seseorang ingin mengetahui jumlah dari seluruh beras yang telah ditimbang tersebut. Untuk menjumlahkan semua hasil timbangan tersebut tentu membutuhkan waktu yang tidak sebentar, dan ada kecenderungan salah dalam memasukkan hasil timbangan jika dimasukkan satu per satu. Dengan mencermati pola data tersebut, kita bisa lebih efisien dalam menentukan hasil penjumlahan seluruh hasil penimbangan dengan mengelompokkan data hasil penimbangan sesuai dengan karakteristik data tersebut. Maksudnya bagaimana? Ini kan ada yang sama toh, 30 30, kemudian ada 30 lagi 30. Nah, maksudnya gitu di data yang 30 ada berapa gitu loh. Jadi kalau kita menjumlahkan satu-satu, kalau dari 50 data ini biasanya memang rawan salah dalam masukkan 30. Ini sudah belum ya? Sudah belum ya? Kadang-kadang begitu. 36 ini tadi sudah apa belum? Jumlahkan itu loh. Kalau jumlahkan meskipun menggunakan kalkulator ya. Jadi ada kalanya kurang teliti dalam masukkan data. Terus bagaimana? Ya ditulis yang 30 ada berapa. Misalkan ini 30, ini ada berapa ini? 1, 2. Sebelah sini 3 yang sudah dicoret kayak gini. Nah maksudnya begitu. 4, 5, 6. Nah 30 nya ada 6. Nah ini lebih aman. Kemudian ada 31, ada berapa dan seterusnya. Oke ya, kita baca dulu untuk petunjuknya di bawah. Nah, ini 30 nya ada 6 sudah. Nah sekarang hasilnya berapa? Tinggal dikali kanan lebih mudah. 30 nya tadi ada 6. Maka hasilnya 30 kali 6 180. 31 nya sudah didata ada 5. 32 nya ada 9. 33 nya ada 10. 34 nya ada 6. 35 nya ada 11. So banyak. 36 nya ada 3. Yang ini lebih mudah, kan lebih sedikit ini, cuma berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Cuma ada 7 tabel aja, 7 baris maksud saya. Nih, yang ini tinggal dijumlahkan ketemunya 1650. Ini lebih mudah daripada menjumlahkan satu per satu. Jadi di data seperti ini, 30 nya ada berapa, 31 nya ada berapa, dicoret-coret-coret gitu loh. Nah itu memudahkan menjumlahkan hasil penimbangan yang banyak ini. Oke, ini contoh untuk pola. Polanya sama, kemudian dibuat tabel. Ini. Saya tambah lagi satu contoh 4. Contoh 1.4. Pada peringatan ulang tahun ke-64, toko baju Bintang memberikan diskon 90%. Oh, suka ini 90%. Kepada 64 orang pembeli pertama. Pada pukul 8 sudah ada 8 pembeli. Jam 8 ya, sudah ada 8 pembeli. Pukul 8.05, 5 menit berikutnya bertambah menjadi 16 orang. Jadi 8, kemudian yang beli menjadi 16 orang. Pukul 8.10, 5 menit berikutnya juga bertambah lagi menjadi 24 orang. Penjumlahnya 8 lagi gitu ya. Jika pola seperti ini berlanjut terus, maka pukul berapa 64 pembeli akan memasuki toko. Jadi kan dibatasi 64 ulang tahun ke-64, diskonnya 64 orang. Ini setiap 5 menit dia ada 8, kemudian ada 8 lagi, ada 8 gitu ya. Pertanyaan adalah pada pukul berapa 64 pembeli akan memasuki toko. Ini kita lihat polanya begini. Nah jumlah pembeli begini, 8, kemudian 8 tambah 8 gini ya. Nah penambahan pembeli karena 805 jadi 16, maka penambahannya adalah 8
orang, 8 orang lagi, 8 orang lagi. Nah, kemungkinan kalau polanya tetap seperti itu, berarti ini menit ke atau jam ke 8 lebih 35, 64 penumpang. Ini polanya. Tambah 8, tambah 8, tambah 8, tambah 8, ketemu 54 itu di sini tambah 5, tambah 5, tambah 5, tambah 5 menitannya ya. Nah, sedangkan yang di sini pembelinya tambah 8, tambah 8, tambah 8 sesuai dengan pola ini tadi. Nah, dari pola yang terlihat pada tabel 1.5 kalian bisa memberikan bahwa 64 pembeli akan terpenuhi pada pukul 8.35. Jadi dibuka jam 8, kemudian habis 8.35 itu 64 pembeli sudah membeli, sehingga diskonnya yang 90% tadi sudah habis di menit ke 8 lebih 35 menit, di jam 8 lebih 35 menit. Catatan dari pola yang terlihat, kita juga bisa menarik kesimpulan bahwa setiap 5 menit ada 8 pembeli datang. Ini polanya. Jadi 5 menit tambah 5 menit tambah 5 menit, pembelinya ditambah 8, tambah 8, tambah 8, tambah 8, tambah 8, tambah 8, dan seterusnya. Nah, demikian untuk yang contoh 1 sama contoh contoh 3 sama contoh 4 tadi ya. Tentang bagaimana pola ketika ada timbangan begini. Yang kedua, bagaimana pola ketika ada penambahan pembeli seperti ini. Jika ada pertanyaan silakan dituliskan di kolom komentar. Terima kasih, semoga bermanfaat. Amin.